Kota Sebuah dengan undangan kabar lalamu tabah ulang kabar lalamu tabah ulang Masya Allah, luar biasa sekali. Dan Dosana Ranah dan Rantau, baru saja kita menikmati satu sajian persembahan dari Sanggar Seni Mustika Minang Duo. Dan tentu saja masih bersama Mela dari Riyadh, Saudi Arabia. Tentu saja di Radio Dusana Ranah dan Rantau, Radio Gebu Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore tentu saja waktu dari Riyadh, Saudi Arabia dan sekitarnya. Dan barangkali di tempat Dusana yang kali ini mendengarkan Radio Gebu Minang baik melalui streaming ataupun melalui YouTube channel kami ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam ya. Kembali hadir ke ruang dengar Dusana Ranah dan Rantau Mahota eksklusif di hari Sabtu 25 November 2023, ya kan? Dan tentu saja kali ini masih seputar para penjaga budaya. Nah, budaya apa sih, Mel? Ya, tentu saja budaya Minangkabau. Bersama salah satu pelaku ataupun penjaga budaya Minangkabau yang kali ini kalau misalnya yang pertama dari Pariaman, terus yang kedua ada Uni Ir Jawahir dari Padang. Nah, kali ini kita kembali lagi ke Pariaman ya. Ternyata di Pariaman banyak sekali potensi-potensi ataupun para penjaga budayanya dan kali ini juga sudah cukup lama berkecimpung dalam mempertahankan serta melestarikan budaya Minangkabau itu sendiri. Ya, siapa lagi? Kalau tadi saya sudah sebutkan dan juga kalau di YouTube channel tadi kita menikmati ya yang membuat saya merinding sampai wow sampai lupa operatornya sudah mengasih kode ayo masuk gitu kan ya. Karena memang sesuatu yang punya nilai, punya value ya untuk kita nikmati. Nah, kali ini bersama Sanggar Budaya ataupun Sanggar Seni Mustika Minang Minang Duo ya. Seperti itu, Minangkabau Duo atau Minang Duo nih. Nah, nanti kita tanya ya biar lebih pasti. Dan tentu saja bersama pimpinannya, siapa lagi kalau bukan Uni Eka Fitria yang sudah hadir di studionya Radio Gebu Minang secara virtual. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Uni Eka. Iya, apa Waalaikumsalam, kabarnya Uni? Mela. Oh, Alhamdulillah baik, sehat. sehat ya. Ya, ini karena kita sama-sama Pariaman nih. Panggilnya Uni atau Uniang ya? Yang saya tahu kalau dari Uni aja. Pariaman itu Uniang ya. Ya, Uniang. Terserah mau enaknya gimana. Kalau Uni nggak apa-apa juga. Kalau Oh, Uniang juga boleh. oh, boleh ya. Iya, yang mana keluar aja deh kali ya. Karena juga kadang Melot terbiasa Uni gitu kan ya. Maklum lah Uni ya, masih patah-patah juga gitu kan ya. Dan komunitas di sini juga tidak selalu Mela harus menggunakan bahasa Minang kecuali di rumah itu pun mungkin satu dua ya sama anak-anak.
Baik, Uni, Iya. tadi Mela melihat penampilan dari Sanggar Seninya Uni ya. Sebetulnya Mustika Minangkabau Duo atau Mustika Minang Duo? Yang mana yang tepat sebenarnya? Mustika Minang Duo. Oh, Mustika Minang Duo ya. Ya kadang eh, jujur nih kalau Mela mungkin karena tidak terbiasa ya ketika ada Minang tuh kayaknya tuh harus diikuti dengan Kabau. Sebenarnya enggak juga ya. Sebenarnya enggak juga karena Oke, baik. Ya, ya. mm, Heeh. karena ada artinya sih Mela. Mustika Minang itu pasti ada artinya. Ah, kalau Kalau gitu, mustika itu apa artinya? kalau mustika itu musik, tari, karawitan. Kalau Minang itu kami berasal dari Minang. Oke. Iya. Mustika, musik, tari, dan karawitan. Kalau Karawitan, karawitan ya. itu kayaknya Musik tradisional Mela. eh, di daerah di Kalau boleh sedikit Eka dan Rantau, Uni Eka ini juga seorang guru loh. Oh iya, sebelumnya Uni mohon maaf nih ya, Mela ini dulu. Mela mau Mm. mengucapkan nih selamat Hari Guru Nasional ya. Pas banget Terima ini, kasih. 25 November ya, kan? Iya, terima kasih 2023. Mela. Eh, Iya, sama-sama Uni, Masya Allah. Dan izinkan juga Mela ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiron, untuk seluruh para guru, dimulai dari keluarga, yakni para orang tua, ya kan ya, keluarga Mm. kita, gitu, baik istri atau suami maupun anak, dan guru-guru yang mengajarkan kita berbagai macam ilmu ya, baik ilmu agama, ilmu duniawi, apapun itu, bahkan ilmu seni juga, yang mengajarkan kita dari kecil sampai saat ini. Kita nggak akan menjadi orang yang bermanfaat, tidak akan menjadi kita yang begini adanya ya tanpa jasa para guru kita, dan semoga menjadi amal jariah terus menerus yang memberatkan pahala Amin. beliau ya, dunia akhirat ya insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, yang tadi apa sih sebetulnya karawitan itu, Uni? Karawitan itu lebih kepada itu, musik ilmu yang mempelajari musik tradisional sebenarnya. Jadi karawitan itu musik tradisional itu termasuk ke karawitan. Di Jawa pun kalau gamelan Hmm. itu termasuk karawitan juga. Iya, iya, iya. Makanya kan di Jawa ada tuh kan karawitan-karawitan. Saya dulu juga Iya, SMA ada karawitan, cuman kayaknya nggak membekas gitu ya, karena cuma 3 tahun iya, ya kan gitu. Oke, Uni Eka, kalau kita iya. bicara nih ya, nanti pengen juga dong sejarah tentang Sanggar Seninya Uni Eka nih gimana gitu kan ya, karena walaupun yang saya dengar udah melanglang buana juga ya, baik itu nasional maupun pernah keluar ya kalau nggak salah gitu ya, eh, suka dukanya. Tapi sebetulnya pandangan Uni Eka sendiri, kenapa sih penting kita mempertahankan budaya leluhurnya kita ini ke generasi muda? Sebenarnya saya mulai mencintai budaya itu ketika saya tahu kalau kita punya budaya yang beragam. Terus saya sadar ketika saya sudah tamat SMA kalau budaya itu penting. Jadi saya beranikan diri untuk masuk sekolah tinggi seni, walaupun kedua orang tua saya nggak mengizinkan sebenarnya. Tapi saya beranikan diri aja, nggak apa-apa. Kamu mau jadi apa kalau kalau masuk seni itu pertanyaan kedua orang tua saya. Jadi karena udah udah kekeh mau masuk isi Padang Panjang, itu saya Mhm. mengambil jurusan karawitan. Ah, saya juga masih ragu juga apakah seni ini juga menjamin masa depan saya nantinya gitu. Apakah dengan kita mengenal musik tradisional ini akan menjamin masa depan, juga saya masih ragu ketika itu. Tapi pas Hmm. saya diterima PNS di Pariaman, itu Hmm. saya yakin kalau ilmu yang saya pelajari itu emang benar-benar memberi saya masa depan gitu.
Toh dengan saya jurusan seni, pandangan orang sebelah mata kepada seni itu, saya juga bisa jadi pegawai kok, gitu. Jadi disitulah makanya saya merasa berhutang budi sekali buat Kota Pariaman, karena Kota Pariaman itu membutuhkan sarjana seni seperti saya, makanya saya bikin, saya bercita-cita atau merasa berhutang budi, makanya saya buat sebuah komunitas seni untuk membina anak-anak Kota Pariaman. Itu sih Masya awalnya, Allah. Wah, kenapa ini ada Sanggar Mustika Minang itu. Kalau duo itu iya ya, karena saya memang pertama ditempatkan itu di SMA Duo Pariaman. Itu makanya saya pakai angka duo itu buat sanggar saya. Itu Nela ceritanya. kirain ini tadi itu percabangan, ibaratnya itu kan ada Bukan. ada induk ya, gitu. Iya, Oh bukan. Di balik layar ya dosen Rana dan Rantau itu digantung sama Uni EK-nya gitu kan. Pas saya tanya, mm, "Duo ini maksudnya apa?" Ternyata saya penasaran, ini jawabannya. Tapi luar biasa ya, Uni, kalau kita flashback masa lalu ya, kayaknya tahun-tahun 80-an itu masih ada mindset di masyarakat ataupun orang tua kita, kalau yang bakalan maju itu kalau kamu milih satu bidang eksak, seperti itulah ya. Kita nggak bisa iya, pungkiri ya. ha-ha. Dan Mm, itu sebenarnya perjuangan untuk mempertahankan, idealismenya Uni tadi ya, untuk tetap iya, memilih. Nah, iya eee, jurusan ket seni. ketika tidak ada support dari orang tua gitu kan ya, ibaratnya gitu ya, support tengah Mm, lah mm, ibaratnya ya. Eee, Bagaimana nih biar Uni juga, apa ya, ibaratnya kalau tadi kan udah secara general ya, tapi ada lebih yang khusus lagi nggak yang membuat Uni, pokoknya saya yakin lah, karena budaya ini memang punya nilai value yang harus dipertahankan dan itu bermanfaat gitu untuk, taruhlah sosial ya kan, culture masyarakatnya, adabnya masyarakat atau, untuk generasi muda biar tidak, apa ya, terjerumus dengan globalisasi atau apalah, barangkali ada Iya, yang lebih spesifik, yang lebih ini. ada. Gini, dari mindset orang terhadap seni itu saya sudah yakin kan. Yang pertama kalau kita punya sanggar, orang akan menilai kalau kita itu agak sedikit bersikap negatif gitu, agak bebas karena perempuan dan laki-laki di sana itu agak sedikit bergaul terlalu apa. Tapi saya karena mungkin ada estetika juga untuk berbudaya. Kemudian karena saya juga diangkat jadi guru di studi Kota Pariaman. Jadi saya mau membuat sebuah seni itu meyakinkan kepada orang-orang Pariaman kalau seni itu yang nggak sejelek yang dia pikirkan gitu. Kalau budaya itu sebenarnya kita kita kalau misalnya maksud saya itu kita kalau tidak berbudaya ibaratnya kita tidak punya ciri khas di Nusantara. Karena salah satu ciri khas Indonesia itu adalah budayanya. Itu. Kemudian karena kenapa orang menganggap seni itu adalah sebuah sebuah pandangan yang sebelah mata, itu makanya saya meyakinkan kepada siswa-siswa saya yang belajar dengan saya itu kalau seni itu sebenarnya bisa mengangkat kita atau bisa membawa kita kemana kita mau. Dengan berkesenian mungkin daripada mereka di rumah nggak ada latihan-latihan seni tari mungkin lewat memainkan HP terus atau main game terus itu lebih baik latihan dengan sanggar atau latihan nari jadi waktu mereka itu kita ambil sebenarnya tanpa mereka tahu kita ambil waktunya untuk latihan berarti waktunya untuk main HP itu udah hilang dengan kita latihan. Sebenarnya itu juga kemauan saya dari dulunya sih, Mela. Jadi Iya mereka-mereka yang iya sibuk iya. dengan Karena memang, dengan eee mm, iya iya, lanjut lanjut. Ini karena ada delay jadinya agak terpotong-potong kita ya. Baik, ya lanjut mungkin Uni, sinyal ya. saya menyimak dan saya jadi antusias.
Antusias sekali. Oke. Karena memang kalau dari masyarakat sekarang ya, tatanan masyarakat sudah mulai lebih kepada individual, ya kan? Padahal Mhm. sebetulnya masyarakat Indonesia itu kolektif, bermasyarakat ya. Iya. Tatanannya sudah mulai bergeser, interaksi sosialnya sudah mulai nafsi-nafsi masing-masing gitu kan ya. Ya lanjut lagi Uni, saya jadi penasaran dan ya karena memang perlu ini ya, pencerahan lah kita katakan ya. Silakan Iya. Uni. Yang pertama saya menanamkan di sanggar yang saya bina itu yang pertama yang harus kalian pelajari di sanggar adalah etika. Kalau kita sudah beretika, apapun yang kalian lakukan, kalian pasti dihargai. Itu etika dulu. Termasuk etika tampil juga, termasuk etika bermusik juga. Kalau kita bermusik tidak punya etika, otomatis kita tidak ada harmonisnya. Jadi etika itu menurut saya satu-satunya yang paling membawa kami bisa kemana-mana. Karena kalau kita pandai aja atau kita maestro sekali di bidang musik atau apapun itu, tapi ketika etika kita nggak ada, itu juga masyarakat tidak akan menyukai. Jadi yang paling saya tanamkan sekali di siswa-siswa saya itu adalah yang pertama itu etika dulu. Kalau kita sudah beretika, kita pasti dipandang benar-benar kalau kalian itu benar-benar orang yang beretika. Jadi otomatis keseniannya, budayanya juga terangkat keseniannya. Misalnya kalau kita menari, ya orang nggak menilai lagi kalau tari itu sebelah mata aja gitu. Kalau kita menarinya, ya menunjukkan sikap kalau kita itu orang benar-benar penari yang beretika, penari yang berilmu. Gitu. Jadi di sanggar kita sebenarnya yang perlu itu dalam sebuah komunitas ini adalah etika. Terus ada orang tua, orang tuanya itu saya. Kalau kalau di dalam komunitas itu sama besar aja semuanya, itu nggak akan ada yang saling mengingatkan. Itu makanya ada beberapa komunitas seni yang tidak sadar dengan hal yang seperti itu. Jadi di dalam sebuah komunitas itu emang harus ada orang tua yang selalu mengingatkan kalau anak-anaknya salah. Jadi mungkin karena hutang budi itu lagi Mela ke Kota Pariaman. Jadi alhamdulillah Sanggar Mustika Minanggu ini kemanapun kami pernah diutus ke Myanmar oleh Dinas Pariwisata Wih, itu Masya Allah. ya itu termasuk anak-anak yang dipuji etikanya gitu. Karena dari awal saya mau ngajak mereka tuh saya udah bilang kalian tidak boleh pegang HP sebelum kerjaan selesai. Kalian masukkan dulu barang-barang ke ke, ke bagasinya. Pastikan dulu kalian menolong ibu-ibu yang kalian bawa. Jangan sampai mereka yang bawa tentengan yang berat-berat itu baru kalian boleh pegang HP. Itu kan hal yang sederhana. Cuman kalau kita tanamkan ke anak-anak kita hal sederhana itu, mereka akan dianggap kalau mereka itu memang beretika. Itu untuk masalah etikanya. Kemudian masalah menari atau masalah bersilat atau mereka mengerjakan musik. Semuanya pasti yang pertama itu saya tanamkan adalah etika. Bagaimana etika menari? Kan beberapa gerak itu kalau kita nggak ada harmonisasi atau nggak pakai estetika gerak, itu bakal terkesan kalau kita memperagakan body kita yang gimana gitu Mela. Nah, tapi kalau kita mengikuti estetika bagaimana sih tari pasambahan itu sebenarnya, kita kalau tari pasambahan itu kan kita menjamu tamu. Jadi kita melihatkan bagaimana orang Minang itu menjamu tamunya, bukan melihatkan bagaimana body orang Minang itu kan bukan begitu. Jadi saya juga Iya, iya, tanamkan betul, itu dulu. betul. Nah, termasuk silat. Ah, Kalau di silat tari pasambahan itu saya jarang untuk mengadakan atraksi-atraksi karena pada konsepnya silat tari pasambahan itu adalah silat menghormati tamu selamat datang di Minangkabau kan gitu. Jadi tidak ada kita menempatkan ada silat itu yang atraksi berarti kita mempertontonkan.
Kalau silat itu persembahan, berarti kita menjamu tamu. Itu juga estetika dalam 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 menyuguhkan karya menurut saya. Termasuk bermusik. Ya, saya setuju, saya setuju. Ya, karena musik itu kalau tidak ada harmonis atau tidak ada dinamik yang diatur, itu eh, akan mengesankan kalau musik itu asal kita dengar aja atau riuh aja gitu. Kalau kita atur harmonisnya, kalau kita atur bagaimana main talempong yang bagusnya, stick apa yang kita gunakan untuk membuat atau memukul talempong itu pasti kedengarannya bagus. Itu yang saya tanamkan ke anak saya. Jadi mereka insya Allah saya bisa banggakan kalau mereka itu kalau benar-benar mereka mau belajar, mereka juga sukses. Kayak gitu. Masya Allah. Ini baru sedikit aja nih udah bisa banyak yang dibahas ini Uni Eka. Karena memang Uni Eka ini kan seorang pengajar ya, selain praktisi, praktisi ya, dan juga profesional ya, guru gitu kan. Dari etika aja, mohon maaf tadi, maaf, dari etika aja, terus ada etika dalam tarian, ya kan? Etika itu ada etika pribadi gitu kan ya, si Iya. pemain ini, ya, dan juga etika tari serta musik. Karena memang terkadang kita menikmati sebuah hiburan. Taruhlah ini sebuah hiburan ya, Uni ya. Kalau kita bicara ini pasti hiburan ya, apapun itu bentuknya kan, karena kita ingin menghibur diri ya kan. Dan itu tidak ada salah dalam Islam pun asal sesuai dengan koridornya. Itu tentu selain hiburan harus ada nilai ya kan, value atau roh ya kan. Nah seperti yang Uni bilang, tidak hanya sekedar gendang gendring enak pup 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 pup, tapi udah kayak kita makan masuk mulut kerongkongan perut keluar Kenyang. udah kenyang gitu ya. Tapi kan ada makanan yang kita ingat sampai sepanjang masa, bahkan kita kangenin, rindukan. Mungkin lebih kurang seperti itu ya, yang ingin filosofi ataupun basic yang ingin Uni Eka tanamkan di dalam Iya, sanggarnya Uni. iya Mela. Kira-kira seperti itu. Ya, lanjut ya Uni nih. Saya tuh karena Uni juga sebagai seorang praktisi itu beda ya dan pengajar ya. Jadi teori dan praktek itu eh, bisa dikatakan harus sejalan ya Uni ya. Tadi video Iya. tadi ya, Mela lihat tuh kan pakaian lengkap ya. Kalau nggak salah ada perempuan Mm. juga kan ya. Itu randai ya, Itu bener nggak? iya Randai. Itu Randai, Ah, iya. randai ya. Yang pertama tuh tadi tanpa musik, tapi punya harmonisasi yang dengan syair ya kan ya, irama, gerak langkah kaki, tepukan ke kain sama Mm-mm. pss, apa kayak angin gitunya tuh ya. Walaupun malah pakainya Iya. headset loh, nggak langsung gitu ya. Dan itu kecil, Mm-mm. bukan gede sebelah. Tapi itu sudah memberikan eh, satu ruhnya tuh sampai merinding gitu kan. Wah, wah gitu kan ya. Sampai "Wih, itu nggak sobek apa ya gitu kan ya, itu baju apa atau apa kain gitu kan ya. Jadi Mm-mm. Masya Allah gitu kan. Itu bisa cerita juga nggak, Un? Kenapa sih bisa Oke. message-nya sampai seperti itu? Apakah ada tanda kutip ritual khusus kah gitu kan ya? Misalnya sebelum makan kita sebelum latihan kita harus makan dulu gitu kan, makan yang pade-pade gitu kan ya, biar semangat atau apa gitu, Un. Silakan Un cerita, karena saya penasaran dan saya yakin di sana Rana dan Rantau yang jarang-jarang ya bisa melihat gitu kan langsung gitu kan, kayak saya lewat video aja sudah memberikan satu efek gitu kan ya. Eh, Gimana tuh Un? Boleh cerita dong. Oke. Mm. Jadi ya, oke. Jadi itu yang yang Mela saksikan itu namanya Randai. Jadi kain yang Mela bilang itu namanya galembong. Nah, nama Oh, benangnya galembong itu ya. Jadi Randai itu ciri khasnya adalah eh, tapua atau dipukul kain itu dipukul. Namanya kalau di Minang itu tapua galembong. Jadi Randai itu sebenarnya kesenian tradisional Minangkabau yang di dalam pertunjukannya itu
mencakup semua seni pertunjukan. Ada teaternya, ada silatnya, ada vokalnya juga, ada musiknya juga, kayak gitu. Jadi di dalam sebuah seni pertunjukan Randai itu salah satu seni pertunjukan Randai yang di dalamnya banyak unsur seninya gitu. Nah, jadi sebenarnya ini juga belajar ke maestro-maestro atau ke bukannya belajar sendiri aja enggak. Kami belajar juga kepada seniman-seniman yang senior. Contohnya Om Eri Mevri itu termasuk guru ini juga. Om Eri Mevri ini beliau sudah terkenal di dunia. Karya-karya beliau sudah, pokoknya beliau termasuk seniman besar, itu termasuk guru ini juga. Sebelum, misalnya kalau ada lomba, kami belajar ke beliau. Jadi semuanya itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita hebat bukan karena kita sendiri sebenarnya, Mela. Kita juga belajar kepada orang Ya, betul. yang lebih tahu gitu, yang lebih tahu dengan bagaimana sih harmoninya, berkesenian, bagaimana rohnya kita tuh punya roh sendiri-sendiri loh. Misalnya Mustika Minanggu itu mereka punya roh sendiri. Walaupun nanti ada yang menduplikat atau meniru tari yang ada di Mustika Minanggu, mereka cuman bisa meniru tapi tidak bisa mengambil roh kami gitu. Iya, iya, Mereka iya, bisa iya. meniru bagaimana pemakaian kostum, tapi roh kostum yang ada di Mustika Minanggu itu tidak bisa mereka ambil. Itu yang nih dapat dari guru-guru yang pernah nih belajar sama beliau. Contohnya Om Eri Mevri, terus dosen-dosen yang ada di isi Padang Panjang itu beliau sangat banyak sekali jasanya buat. Jadi kami bisa kemana-mana itu bukan kami hebat sendiri, tapi kami mau membuka diri, kami mau dikritik karena kritikan itu adalah salah satu jalan biar kita bisa maju. Kalau kita nggak bisa dikritik, Betul, kita betul. nggak bakal maju. Kita akan di situ-situ aja. Itu Mila. Nah, jadi Betul. Randai itu begitu. Iya. Pola dari Galembong itu kami ambil dari pola gandang yang ada di Kota Pariaman. Kan di Pariaman itu ada musik gandang-gandang tuh, gandang tasah. Nah, pola dari Galembong yang kain yang dipukul-pukul kata Mela tadi itu kami kembangkan dari pola-pola gandang yang ada di Oh, Kota Pariaman. Gitu dia. Kalau dendangnya itu kalau umumnya di Minangkabau itu sama. Ada dendang dayang daininya namanya, ada dendang simarantangnya oh, juga, jadi punya ibaratnya. Oh, ada sekarang. simarantang tingginya juga. Itu sama. Cuman kalau randai kita dari Pariaman, otomatis roh kita ya dari Pariaman. Itu dari pola gandang tadi itu. Nah, kita kembangkan. Betul, betul, betul. Jadi kita ambil dari pola indang yang ada di Pariaman, kita pindahkan ke motif pola galembong tadi. Gitu. Iya, iya, ya. Ini satu daerah aja udah banyak sekali ya budaya dan kekayaannya. Waduh, ini Mm-mm. saya kalau belajar harus berapa SKS nih, Uni? Belajar melalui Zoom. Ya, karena Masya Allah ya, luar biasa kali. Ini kita harus bersyukur ya. Dan salah satu cara kita bersyukur atas nikmat ya, nikmat kekayaan, keanekaragaman Indonesia ini adalah dengan menjaganya ya, Uni ya, melestarikannya Iya. ya. Karena tidak hanya sekedar sebuah tampilan, packaging yang tadi Uni bilang ya kan, tetapi ada makna. Kayak tadi si Marantang, itu kan pasti Iya. ada makna ya tersendiri. Dan kayaknya nih Uni Eka harus mau nih diundang lagi di radio. Kita akan bahas lebih detail tentang Randai, terutama Randai Pariaman. Insya Allah. Gimana? Insya Allah Ya, mau. iya. Kembali nih ya ke tentang seni. Mela setuju. Kadang masih, bahkan sekarang pun masih ada mindset di beberapa masyarakat kita gitu kan ya, yang menyatakan bahwa apa sih nanti manfaatnya, kamu nggak akan bisa hidup hanya mengandalkan dengan seni gitu kan ya, dalam artian dari segi finansial, gaji, salary lah ya kan, apalah gitu ya, fee dan segala macamnya. Terus emang orang tiap hari membutuhkan kan gitu ya bahasanya ya kan, sekarang kan relatednya
dibutuhkan atau tidak kan gitu kan ya Un ya. Iya. Nah, tantangan baik Uni sebagai praktisi penjaga budaya dan juga sebagai pengajar yang seperti ini apakah masih ada juga ya kan di tengah kemodernisasian kita sekarang nih tentu tambah kencang lagi nih kan tantangannya atau yang terberat itu apa sih sebetulnya di dalam masyarakat sehingga perlu effort yang besar untuk kita menurunkan budaya-budaya ini ke generasi. Kalau kalau dilihat dari itu, dari sistem pendidikan itu sekarang udah sangat mendukung kalau di sistem pendidikan karena sekarang udah ada mulok muatan lokal. Jadi kita Oh, bisa memberikan ilmu seni tradisi itu di muatan lokal. Tapi kalau di masyarakat itu kendala yang sering ditemukan itu adalah yaitu pola pandang mereka terhadap seni itu sangat miring sekali, sangat dipandang sebelah mata. Jadi ketika misalnya ada job, misalnya kami disuruh untuk sebuah acara, misalnya acara pesta barale, misalnya ya Mela ya, itu kadang-kadang kita meletakkan nanti satu tari galombang terus satu tari piring itu berapa? Misalnya saya patok segini. Kok mahal? Kok terlalu mahal? Nggak bisa 500.000, nggak bisa 500.000 gitu. Nah, seperti itu. Jadi ke finansial pun mereka masih menganggap kita itu masih rendah gitu. Karena di Pariaman pun ini itu termasuk sebuah miris juga nih melihatnya ya Mela ya. Itu iya ya. kejadiannya kita belum kita belum menghargai seni tradisi yang kita punya. Ada pengamen pengamen rabab itu di pom bensin itu masih temukan itu. Itu penyebabnya salah satu kalau seni itu masih dipandang rendah oleh orang-orang banyak. Karena kita masih Oh, menemukan orang ngamen dengan rabab gitu. Jadi di pom bensin tuh nih sering temukan tukang rabab siap maghrib mereka ngamen. Otomatis semua seni yang ada itu akan masyarakat kan kita nggak bisa salahkan pola pikirnya seperti apa. Nah, jadi itu betul betul. sebenarnya. Jadi privat mirisnya ya itu kemarin sudah diusulkan juga itu. Bagaimana Ya kalau Bu, di kota karena Parepare? bukan juga kita pengen, oh nggak boleh tuh, apa, Maaf. ya. Baik, Dusana Rana dan Rantau, obrolan kita masih lanjut dan ini seru sekali nih ya, karena beliau ini Uni Eka Fitri ini ya, Fitri ya, ini tidak hanya praktisi sanggar seni saja, tetapi memang secara teoritis gitu kan nilai-nilai yang mau dibangun, yang ingin diberikan gitu kan, yang diturun-temurunkan itu juga beliau punya gitu kan ya, tidak hanya sekedar kalau kita tuh dapat resep enggak juga gitu kan ya, kita tinggal praktek enggak gitu ya, tapi ada juga dalam perumusan resep itu sendiri. Uni kita juga kan nggak pengen ya kayak tadi Uni bilang rabab ya di pom bensin atau apa. Ya kita bukan untuk merendahkan atau istilahnya ya tempat itu juga menentukan nilai sebetulnya ya. Kita nggak bisa pungkiri karena itu sudah menjadi sebuah konstruk sosial masyarakat. Nah, tadi di pendidikan ada yang namanya apa tadi itu muatan Muatan lokal, lokal. ya kan? Nah, apakah itu dirasa cukup dengan hanya mendapat sekian jam gitu kan dalam satu minggu? Apakah itu dirasakan cukup? Terus itu kan untuk para siswa ya karena tingkat SD mungkin sampai SMA. Sementara tadi masyarakat masih ada mindsetnya. Nah, untuk yang ke masyarakat apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota untuk yaitu tadi, ayo nih kesadaran, kesadaran berbudaya, kesadaran melestarikan budaya itu apakah ada atau memang ya sudah dilepaskan lagi, diserahkan lagi ke masyarakat. Gimana tuh, Un? Ada.
situasi. ada satu hal yang dianggap positif pemerintah Kota Pariaman ini, mereka mau untuk diberikan masukan. Malahan kami Ya. sebagai praktisi seni itu diajak untuk rapat bagaimana kesenian ini sebenarnya harus dilestarikan. Itu baru kemarin loh nih membahas tentang bagaimana kalau di Pariaman ini kita tidak izinkan rabab itu ngemis-ngemis gitu. Kita angkat mereka. Kita jadikan mereka itu tampil di sebuah ajang. Itu mereka menyetujui loh, Mela. Mereka menyupport banget. Karena mungkin mereka nggak tahu karena mereka jarang menemukan hal-hal di lapangan kan. Nah, jadi karena kami yang memberitahu, mereka jadi sadar. Oh begitu ya Bu Eka ya. Saya baru tahu itu kalau di pom bensin kereta itu mereka pernah menemukan pengamen yang memainkan rabab gitu. Jadi mereka terbuka dan mereka mau untuk memajukan kesenian tradisional ini bersama-sama kayak gitu ya. Kota Pariaman itu sangat support sekali untuk perkembangan kesenian yang ada di Kota Pariaman, karena satu-satunya ikon Pariaman itu ya budaya Pariaman, kesenian Pariaman kayak gitu. Iya. Iya, dan saya lihat juga perkembangannya Pariaman udah luar biasa ya sekarang. Memang pemerintah daerahnya memajukan turisme. Nah, kalau kita bicara turisme juga kan nggak lepas dari budaya ya, Un ya. Baik. Dan Dusana Rana dan Rantau, Mela ingatkan juga silahkan untuk bisa berkomentar ataupun memberikan pandangan, kita berdiskusi ya bersama. Atau nih ada yang murid-muridnya, ya kan ya, manggilnya nih apa nih? Anak didik ya, bukan murid ya? Mohon maaf. Ya dari Sanggar Mustika Minang, ya kan? Silahkan. Dan bisa juga langsung interaktif melalui saluran WhatsApp, kalau bahasa anak mudanya WhatsApp call, ya kan? WhatsApp call kami radio di nomor +62 851 0096 8460. Sekali lagi di +62 851 0096 8460. Dan Uni Eka, ini juga kita Radio Gebu Minang, salah satu visi misinya adalah untuk mensupport ya kan ya para seniman ya, para penjaga budaya dari berbagai lapisan dan daerah untuk mensosialisasikan dirinya, memperkenalkan dirinya lebih luas ke masyarakat. Silakan saja bisa kita untuk berkolaborasi, karena memang saat ini dengan adanya teknologi ya, kecanggihan teknologi dan juga media sosial yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, itu insya Allah juga membantu ya, bisa dikatakan promosi atau sosialisasi lah gitu ya, memperkenalkan lah ya para seniman ini dari bawah sehingga bisa insya Allah sukses suatu saatnya, ya kan, seperti itu. Dan benar saya setuju kolaborasi Uni, karena kata kolaborasi itu sebetulnya menjadi kunci ya keberhasilan suatu komunitas, benar nggak? Benar. Dan itu yang kalau apa? Silakan. Kalau kolaborasi di Pariaman itu sebenarnya salah satu daerah yang sanggarnya itu semuanya seide, bisa diajak bergabung semuanya. Contohnya ketika saya membuat tari kolosal untuk Tabui, itu kan kita butuh penari banyak tuh. Jadi saya minta bantuan ke seluruh sanggar itu, dan mereka bisa bantu. Jadi positif sekali orang Pariaman. Ya, mereka bisa berkolaborasi dan mereka tidak merasa kalau kenapa nggak saya gitu. Jadi positifnya gitu, mereka mau berkolaborasi. Mungkin
kalau kolaborasi untuk bekerja sama di antara sanggar-sanggar yang ada di Kota Pariaman. Terus kalau Ya karena kita pada butuh orang. Terus? ya, karena kalau di kolosal itu kita anggota kita paling banyak itu yang aktif 100-an hari. Saya menilai kalau di Pariaman itu sanggar-sanggar yang ada di Kota Pariaman itu termasuk positif juga sih. Mereka mau membuka diri, kita saling bantu. Gitu. Kalau satu sanggar membutuhkan, kita saling membantu. Gitulah pikirannya lah. Iya, luar biasa ya. Jadi saya tuh jadi penasaran. Tapi apakah ada di Pariaman itu asosiasi perkumpulan sanggar seni Pariaman gitu atau gimana tuh? Atau memang Ada berdasarkan personal approach aja, kedekatan pribadi ada ngundang? asosiasinya. Oh ada, oke. Ada, kita punya asosiasi seni di Kota Pariaman ada. Pengurusnya itu ya mereka-mereka yang bergelut di bidang seni pertunjukan dan seni semua ini. Jadi apapun yang akan dibuat di Pariaman itu kita bisa musyawarahkan bersama-sama gitu. Iya. Itu mandiri atau di bawah koordinasi pemerintah daerah atau seperti apa itu asosiasi itu, Un? Asosiasi itu mandiri, kita mandiri. Mandiri. Ya. Tapi kita selalu disokong oleh pemerintahan. Kalau ada apa-apa, kalau ada butuh-butuh, pemerintah bantu. Paling tidak, kalaupun tidak soal dana, tetapi kesempatan ya, dan Kalau fasilitas. dana pun mereka bersedia kok. Misalnya meringankan, misalnya kita butuh ruangan untuk tempat rapat, mereka bersedia kok meminjamkan ruangannya. Gitu, Mela. Oh, iya. Iya, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Saya jadi penasaran, jadi pengen ke Pariaman ini. Ditunggu loh. Pengen lihat langsung. Nanti ini bawa Mela ke semua. Ya, nanti dibawa ke semua destinasi yang ada di Pariaman. Kemudian kami suguhkan dari Pasambahan nanti. Wah, Masya Allah. Ya. Nanti karpetnya warna-warni ya. Warna hijau, warna merah, warna kuning, warna putih. Ya. Baik, Uni, menarik ya. Karena membangun, ini kan ibaratnya sanggar seni ini institusi informal. Ya, karena kalau formal itu kan ada aturan jelas tuh ya. Kita sekolah, dan orang yang gabung takut karena ada sanksi, ya kan seperti itu. Nah tadi Uni juga cerita ada yang lebih tua, harus ada yang lebih tua karena kalau seumuran aja ntar egonya, ya kan, gitu ya. Nah, bagaimana sih ini udah berapa lama sanggar seninya nih, Un? Dari setahun setelah lulus PNS itu 2010. Wow, 2010 ya. Nah, 10 tahun itu kan bukan usia yang muda ya. Lagi imut-imutnya, lagi lucu-lucunya gitu kan ya. Kalau anak-anak 10 tahun kan lagi aduh egonya lagi tinggi-tinggi banget gitu kan ya. Nah, dengan variasi umur dari tadi ada yang dari kecil juga ya kan sampai yang dewasa bahkan yang udah kerja. Gimana sih memanagenya? Dan tantangan yang paling besar tuh ketika apa tuh, Un? Ketika melakukan latihan kah atau ketika memberikan mindset kah atau ya apa? Pada saat apa sih? Karena ini penting juga kan. Yang paling sulit itu ya ketika memberikan mindset. Ketika kita nasihati mereka dan ketika mereka lagi kan ada tuh yang paling nggak bisa dinasehati itu adalah ketika orang marah dan ketika orang jatuh cinta. Nah, jadi mereka yang lagi jatuh cinta itu payah kali menasehatinya. Kamu nggak boleh begini, tapi setelah itu mereka melakukannya juga. Jadi yang paling payah, yang paling sulit itu nih memberikan mindset ke mereka. Tapi setelah mereka paham, ini lebih senang gitu.
mereka paham dan ini merasa oh, mereka paham dengan maksudnya gitu. Sampai mereka paham itu sulit gitu. Tapi kalau untuk Karena latihan, kan usia hmm, kalau untuk latihan hmm, itu nggak sulit. Mereka punya bakat masing-masing. Jadi hmm, hmm. dan materi mereka kalau nggak dapat diulang-ulang lagi. Mereka udah bisa ngulang-ulang sendiri. Kemauannya mengulang itu kemauan sendiri gitu. Mau sendiri ya. Hmm. Sehingga eh, tanpa beban ketika mengikuti Iya. latihan, ya tanpa beban seperti itu. Nah, ini sebetulnya rentang usia berapa sih yang produktif nih ya untuk kita mengajarkan seni-seni seperti ini gitu. Karena kan pasti dengan mindset yang Kelas berbeda nih ya. mm, Ada anak-anak ya kan, ada yang setengah remaja, ada yang merasa bahasa bahasa anak mudanya merasa lebih tua gitu kan, lebih senior gitu kan. Tuh, ya yang produktif itu juga itu. Saya kebayang banget. yang selama ini itu mereka masuk dari kelas 2 SMP. Terus karena kakak-kakaknya udah pada mapan untuk menjadi guru atau cerminan bagi adik-adiknya, kok ini merasa lebih lebih enteng aja karena mereka diajarkan sama kakak-kakaknya, termasuk pribadi, termasuk materi, termasuk cara tampil. Apalagi pakai baju ini kita nggak boleh gini ya gitu. Jadi yang ngajarinnya itu senior-seniornya. Jadi ini sebenarnya yang sulit itu ketika kita mengajar pertama aja. Tapi setelah itu mengalir-ngalir, setelah pertama itu udah selesai, mereka akan bisa mendidik adik-adik. Jadi nggak begitu sulit nih mengajar mereka yang baru masuk karena mereka akan mengajar bersama-sama jadinya. Gitu. Iya ya, karena kan mereka tuh berinteraksi langsung, ya kan? Iya. Berinteraksi langsung Mereka ya, sehingga punya kakak-kakak idolanya masing-masing. oh, Misalnya, iya. aku mau diajarkan Kalau dia, ya, aku iya, mau diajarkan sama Uni ini, aku mau diajarkan sama Uda ini. iya. Tapi mereka pun mau belajarnya kalau perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki gitu. Karena mungkin Iya, iya. gara-gara Eh, kita menjaga etika tadi ya, mereka kalau di betul, dalam ruangan betul. latihan itu mereka pisah itu duduk laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kayak gitu. Iya, iya. Jadi memang secara syariat pun kita berusaha untuk mempertahankan ya, Iya, kita terapkan gitu. Kecuali tadi juga kan, kalaupun ya kan, oke, mm, oke, itu ada pertanyaan ya. Baik, udah Asbi barangkali boleh di ini ya, boleh di chatting WhatsApp ya, karena kalau di sini tuh nggak terbacakan. Eh, Kembali tadi, karena memang ketika kita tampil itu eh, ini apa, nilai-nilai etika itu tadi benar tercermin ya kan Uni ya, kayak tadi ya, iya, saya lihat ada juga walaupun dia berbentuk lingkaran tetapi itu pandangannya tuh fokus, bukan pandangan ke pria iya, ataupun ke perempuan ya, tapi dia tuh mm, eh, pandangannya tuh ke geraknya, benar nggak? benar. Jadi kalau untuk gerak melingkar itu pandangannya itu kayak ke arah lawan. Dia kan silat itu Mbak. Pandangannya ke arah lawan. Misalnya kalau kita berdiri di sini berarti pandangan kita ke depan, ke depannya, ke depan lawan. Kita kalau rantai itu lebih ke silap, lebih kental silap. Di pandangan mereka itu emang ke dirinya dan ke lawan. Kayak gitu. Lawannya adalah orang yang di depan lingkarannya. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Saya tuh jadi kalau belajar Anda itu berapa lama sih, Un? Dan harus langsung berkelompok, minimal berapa orang atau satu orang juga bisa atau gimana? Belajar rantai yang itu selamanya mereka sampai bisa itu 6 bulanan itu mereka bisa, tapi belum sekuat abang-abangnya gitu.
belum sekuat senior-seniornya. Tapi ketika 6 bulan itu mereka sudah paham. Tapi ketika Oh. bisa dibawa tampil, ya sekitar 8 bulanan itu udah bisa tampil mereka. Berarti kalau Mela mau belajar 1 bulan belum bisa ya? 2 bulan gitu nggak bisa ya? Belum, Walaupun di push tiap hari, belum ya? ya belum. Waduh, ini kalau Dusana Ranah dan rantau nih, terutama yang rantau ya, rantau dalam negeri misalnya ya, ataupun rantau luar negeri, kalau mau belajar randai kayaknya mesti cuti panjang ini ya, Un ya. Iya, mesti harus disuruh kami ke tempat ke luar negerinya gitu, ngajarin agak 1 tahun gitu baru bisa. Oh iya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya Iya, akan mudah gitu. Karena memang menarik sekali, karena saya dulu pernah baca berita tentang Makati ya, yang juga ke luar negeri iya, memperkenalkan budaya randai. Tapi itu mungkin randai umum kali ya, dalam artian atau dari Minang daerah mana itu? Beda lagi kayaknya ya. kalau Karena tadi kalau pahami, Makati itu Randai Lama ya. Tapi oke. sudah ada modernnya juga sih karena adegan atau apanya teaternya udah pakai bahasa Inggris. Iya, 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 iya. Kalau saya tuh Dibuat malah lebih pengen pakai mudah. bahasa Pariaman yang asli-asli. Nanti baru ada running text Iya, pakai iya pakai itu. Tapi di yang big di screen gitu kan ya. Makati itu juga bisa bahasa Inggris jadinya. Iya, benar, benar. Enggak, karena kan kalau kita ingin memperkenalkan, tentu kita memperkenalkan dulu yang benar-benar Yang asli. original gitu, ya kan. Nih, tadi kan malah setuju juga tuh ya, ruh ya kan. Kalau kita bicara ruh, terus juga kita bicara, kalau saya berpandangannya gini, setuju nggak Un? Setiap penari, setiap seniman itu tidak hanya menghibur, tetapi dia juga sebagai PR, public relation, atau ambassador, ya kan? Ambassador, Iya. duta besar untuk diri dia sendiri, keluarga, dan budaya yang dia bawakan. Nah, terkadang ya Setuju. itu tadi ya, apa, ruh itu kan tidak hanya secara personal dia baik, tetapi bagaimana dia bisa bergabung, bersosialisasi, berkolaborasi dengan masyarakat sekitarnya atau komunitasnya. Nah, ini ada satu komentar nih, sekaligus Mhm. mungkin bisa klarifikasi atau Uni punya pandangan beda nih ya, kita langsung aja ya, karena ada beberapa juga ini ya pertanyaan. Katanya begini, dari seorang dosana kita, Rafa Rewa, ya, dengar-dengar Mhm. gosip. Gosip ini kadang bisa kita hiraukan, bisa juga harus ditanggapin ya, Un ya. Di Iya. Pariaman itu sanggarnya itu saling menjatuhkan. Nah, dan dijadikan lahan bisnis. Jawabannya tuh. Dan nah, tidak pernah saling bantu. Bagaimana menurut Uni Eka? Terima kasih. Mohon penjelasannya karena banyak yang salah paham. Nah, ini ya kan, ya makanya tadi kolaborasi gitu kan. Saya juga pernah dengar seperti ini. Nah, apakah memang seperti itu? Dan Uni kan sebagai pemain lama ya, tentu lebih tahu juga Iya. medan perangnya seperti apa. Gimana tuh, Un? Ini kita klarifikasi agar jangan ada praduga tak bersalah, ya kan? Dan itu Oke. juga menjadikan apa ya kalau saya bilang tuh mosi tidak percaya antar sesama sanggar seni mungkinnya seperti itu ataupun masyarakat terhadap sanggar seni itu sendiri. Silakan, Uni. Oke, ini bantu jawab ya. Sudah 11 atau 12 tahunan nih mendirikan sanggar, itu ini nggak merasa ada yang mungkin karena kami terlalu tidak peduli dengan hal-hal luar atau gimana, saya ini juga nggak tahu. Eh, Mungkin kalau menurut apa benar atau salah itu salah gitu. Menurutnya salah karena kami saling bantu kok rasanya gitu. Ketika
ini butuh ketika ini butuh misalnya musik untuk Cilik Gelombang, sementara nanti dibutuhkan pemusik yang tidak ada pada ini pernah berkolaborasi dengan Darak Badara loh. Darak Badara pemusiknya, kami pesilatnya. Itu. Terus ketika ketika melakukan tari kolosal, itu kami dibantu oleh banyak sanggar. Mereka juga juga bersemangat untuk membantu supaya tari kolosal itu jadi gitu. Dan ini nggak ngerasain ada persaingan antara sanggar di Pariaman. Itu kalau ditanya benar apa salah. Pariaman nggak. Kalau menurut ini nggak ada yang merasa saling menjatuhkan. Gitu. Dan itu karena selama ini dibantu oleh sanggar-sanggar yang ada di Pariaman, nggak pernah nih merasa ditolak untuk meminta bantuan, mereka pasti bersedia untuk membantu gitu. Jadi kalau ditanya benar atau salah, itu salah menurut kami gitu. Iya. Karena itu dibuktikan dengan adanya persembahan kolosal tadi ya. Iya. Kolaborasi. Iya. Oke. Dan mungkin bisa jadi ini Uni Mas kali ya baru atau apa ya itu di Dusana Rana dan Rantau kita sudah ada penjelasan. Nah kalau misalnya saya nggak percaya, ya udah datang langsung ke Pariaman dan lihat sendiri ya kan ya Uni ya, ke sanggar-sanggar seninya. Ya. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong, Sanggar Seni Mustika Minang ini Mustika Minang 2 ini di mana base camp-nya, Un? Kami base camp-nya di Kampung Baru, belakang SMA 1. Oh, belakang SMA 1. Tadi angka 2-nya tuh SMA 2 ya? Ya, awal kenapa Mustika Minang 2? Karena tadi yang awalnya tadi itu pertama kali ini bertugas sebagai PNS di SMA 2. Jadi SMA mereka 2. Pun yang anak sanggar tuh banyak dari anak-anak SMA 2 awalnya. Gitu. Oh, Masya Allah. Nah, itu nih para alumni nih, halo, ya kan? Alumni SMA 2 Pariaman yang mendengarkan nih, ada Ibu Guru Eka, Uni Eka, barangkali kangen atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Seperti di YouTube kita nih, ada nih Sanggar Mustika Minang, semangat Ibu, katanya gitu kan ya. Ya semangat, saya juga semangat. Iya, Masya Allah nih. Ayo dong, ini adik-adik sanggar silakan boleh dikasih testimoni gimana sih ketuanya ini gitu kan ya, pimpinannya, kepala sukunya. Boleh berbagi ya kan, karena ini menjadi motivasi kita bercerita. Mau tahu inklusif ini para penjaga budaya, kita pengen tahu juga kan, biar hal-hal yang kata orang nggak perlulah digali atau apa, tapi bisa jadi hal kecil itu menjadi satu motivasi ya kan, baik untuk sanggar itu sendiri, para anak didik ataupun para pendengar kan Uni ya. Terus ada Uni Niza, halo Uni Niza yang selalu semangat hadir katanya. Iya, terima kasih. Nah, Uni Niza nih, apa tanggapan Uni nih setelah kita tadi dengar obrolan dengan Uni Eka, boleh ya. Terus ada Uni Imarianis, katanya gini, setuju Uni, etika atau akhlak harus nomor 1, karena akhlak adalah bunga diri. Ya, kadang, nah tadi malah jadi terlintas lagi nih, kadang orang masih menghargai, kita bukan pengen komersil ya kan Uni ya, karena memang ada bisnis is bisnis ya kan ya, ada juga yang sosial is sosial ya kan, ada part-partnya, ada time-timenya. Kadang malah juga suka prihatin lah ya. Tapi ini bukan untuk ini ya, untuk membandingkan ataupun menjustifikasi ataupun mendiskreditkan profesi lain. Misalnya Mela nih ya, Mela nge-MC tuh bisa jadi Mela lebih mahal dibayar dibanding para talent ataupun pengisi acara seni lainnya gitu kan. Padahal kalau dilihat seperti tadi kan, kita itu pakai harga,
karena kan ada kategori, entah itu jumlah Iya. pemainnya, kan gitu ya Un ya, bener nggak? Ya Mm-mm. kan? Iya, Atau benar. juga penampilan itu yang membutuhkan effort dan alat dan ataupun keahlian yang lebih, seperti itu ya kan. Nah menurut Uni nih, kalau soal bicara fee, apa sih tanggapan Uni? Apakah wajar ketika kita berkiprah dalam dunia seni ini, kita pasang harga, taruhlah seperti itu, atau ya itu tadi disesuaikan aja gitu. Atau kita sebetulnya fleksibel, bisa dibicarakan gitu. Seperti apa, Kalau ini lebih ke itu, lebih ke mempertahankan harga karena kita mengusahakan kualitas. Jadi kita nggak bisa pasang harga tinggi ketika kita nggak berkualitas loh, gitu. Jadi kita boleh mempertahankan harga, kita berusaha untuk kualitas. Kalau kita sudah berkualitas, otomatis kita akan bisa bertahan di harga yang kita tentukan. Tetapi ketika kita nggak berkualitas, kita pasang harga tinggi, orang nggak bakal mau memakai loh, gitu. Orang mau Iya. memakai kita itu sekali aja. Kedua kalinya mereka kapok. Kenapa harus bayar mahal-mahal sementara penampilan mereka seperti itu, begitu. Ini lebih kepada mempertahankan harga, meningkatkan kualitas. Jadi kita berkualitas, kita bisa dibayar mahal, gitu. Iya, karena prinsip ada harga, ada barang, ya kan gitu ya, atau ada harga, ada Iya, benar. kualitas, ya kan? Iya. Harga Karena harga nggak dalam pernah bohong. iya, karena memang dalam dunia bisnis kan seperti itu ya, itu yang menjadi nilai jual ya. Ketika kita berani Iya. menghadirkan kualitas, kita juga bisa ataupun pantas untuk punya harga kan gitu kan Un ya. Dan Iya. itu juga menjadi motivasi bagi bisa dikatakan sanggar seni itu untuk terus upgrade ya kan, upgrade skillnya ya kan ya, upgrade pengetahuannya dan juga upgrade link-linknya sehingga bisa lebih banyak tampil keluar atau kemana kan seperti itu. Iya. Baik, sekali lagi Mela undang bagi yang mau menelpon langsung boleh nih ya, Dosen Rana dan Rantau silahkan, boleh ditelepon melalui WhatsApp call, kalau dari Indonesia itu gampang sekali, pakai WhatsApp aja boleh ya kan, di plus 62 851 00 96 8460. Uni Eka, sambil kita nunggu pertanyaan dan komentar lainnya, dari YouTube juga ada, dan saya akan sangat bahagia, appreciate sekali nih kalau ada anak didiknya Uni Eka nih. Nah, halo, ya kan? Langsung aja kasih testimoni dan pengalamannya gimana sih belajar di Sanggar Seni Mustika Minang Duo ini. Karena Mela dulu juga ikut sanggar, tetapi ini bukan kebetulan ya, sanggarnya punya kakaknya mama. Sebetulnya bukan sanggar sekarang itu wedding organizer yang khusus untuk daerah-daerah Indonesia yang masih 27 provinsi itu loh Un. Ya kan? Dan saya merasakan sekali, makanya tadi saya excited banget gitu kan. Saya sambil flashback gitu kan. Dan untuk anak didik atau boleh dari Sanggar Mustika Minang Duo ataupun dari sanggar lain boleh dong kita berbagi pengalaman ya Un ya. Gimana sih Iya. rasanya, dukanya dan manfaat dari mengikuti sanggar seni ini baik kepada diri pribadi ya kan, apakah dari skills atau pengetahuan dan segala macamnya atau bahkan bisa pengaruh ke spiritual. Karena lagi-lagi kalau kita hubungkan nih Un, nah saya sekalian nih pandangan Un ini ya, seni terus udah gitu falsafahnya orang Minang ini kan ada basandi sara, sara basandi kitabullah, ya kan? Nah, yang sepengetahuan Uni gitu kan ya, selama ini yang juga berkecimpung bahkan pendidikannya pun dalam dunia seni, ada nggak sih seni-seni yang
kita berusaha untuk melestarikan itu yang bertentangan dengan Dengan ABS, konsep dari AS. ada Basandi Sara Basandi kita pemerintah. Yang selama ini dibuat itu rasa-rasanya kami selalu berpatokan kepada ABS dan SBK, termasuk Randai, termasuk tari, termasuk apapun. Tapi yang rasa-rasanya melawan itu ini rasa belum ditemui sih. Cuman ada beberapa ketika kita nari piring kan ini ada kaca tuh. Terus banyak masyarakat yang bertanya itu pakai dukun apa enggak sih? Itu pakai jampi-jampi atau gimana? Kenapa enggak luka gitu? Sementara yang nih pelajari yakin aja kalau kita nggak luka pasti kita nggak luka. Ada beberapa menari itu ada juga yang luka. Jadi itu termasuk kalau orang-orang mungkin bisa menilai kalau kita pakai dukun kan kan udah melawan itu. Ada Basandi Sara Basandi kita mulai. Tapi ini rasa enggak sih. Kalau ada debus namanya di itu Dabui di Minangkabau juga ada itu. Itu orang berprasangka kalau yang main Dabui itu pakai ilmu gimana gitu. Cuman ini rasa ini juga nggak bisa jawab sih. Nggak bisa jawab hal itu karena terlalu karena gimana kita gitu. Cuman nah gitu. Tapi ketika kami menari piring itu banyak yang nanya sih itu pakai dukun atau gimana itu. Nggak ada pakai dukun gitu. Gitulah Mela. Pertanyaan Mela juga sih dari dulu gitu kan. Karena waktu pas Mela nikah juga begitu. Ada ya cari itu gitu piring gitu kan ya. Itu sampai tapi kalau diperhatikan tuh kalau kita notice ya dan kita memang konsentrasi kasih perhatian piringnya kan beda bukan piring sembarangan ya Un ya. Ada bukan di Pariaman tapi sih ini lihat di Maninjau itu pakai pecahan kaca botol bir itu loh yang hijau-hijau gitu. Itu nih ini juga nggak berani loh. Ini termasuk nggak berani itu mencobanya. Karena itulah ini nggak bisa jawab hal yang itu gitu. Betul, kalau kaca botol itu kan kaca benar gitu. Kalau kaca yang putih-putih itu masih bukan kaca. Tapi ada juga yang luka. Cuman itulah ini nggak berani jawab hal-hal yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau Uni bilang tadi kalau Anda yakin ya jalanin gitu ya, kalau enggak ya udah tinggalin ibaratnya gitu ya kata kuncinya. Karena Mela juga pernah ikut Walk on Fire, itu kita berjalan di atas api itu ada yang kakinya melepuh sedikit, ada yang melepuh banyak, ada yang tidak melepuh sama sekali. Nah si coachnya bilang itu tergantung dari keyakinan kamu sama dirimu dan sama Tuhanmu. Kali kayak gitu lah ya lebih kurang. Karena kita juga bukan pelakunya. Iya. Iya Un ya. Baik Un. Mudah-mudahan nanti akan ada jawabannya kita dapatkan karena jujur di sini pun malah pernah ditanya sama orang Arab di sini gitu kan ya. Bahkan dia bilang I like West Sumatra. I know West Sumatra kata gitu kan ya. Saya udah pernah pergi gitu kan ya. Saya lebih suka budaya Sumatera daripada budaya daerah Jawa katanya gitu. Tapi kenapa? Kok yang mungkin maksud dia silat ya? What it called? Silat ya. Kenapa harus begini dulu gitu kan? Ke bumi, pegang bumi gitu kan? Sampai pertanyaan itu mereka detail gitu loh. Dan ternyata kita harus menyediakan jawabannya. Biar dalam artian gini, antara seni itu dengan konsepnya dan nilainya itu bisa sampai, benar nggak Un ya? Dan itu juga tugasnya kami ini yang di luar negeri harus mempelajarinya, nggak hanya bilang, wah Sumatera bagus, banyak budaya, ini gini-gini, tahu ceritanya, dia tahu jawabannya. Nah itu dia. Terima kasih banyak nih ya para narasumber yang hadir di Radio Kebuminang.
yang sudah memberikan apa ya, bicara budaya dalam artian pengetahuan seputar budaya Minangkabau khususnya. Nah, Uni, kita lanjut lagi tuh ya. Aduh, ini saya karena Uni ini guru nih, kayak ini 1-2 pertemuan nggak bisa nih. Udah deh, Uni ya. Boleh nanti. WA Silakan. aja Karena juga apa? nggak apa-apa. Iya, karena kita masyarakat di luar itu perlu informasi. Kadang informasinya itu putus, nggak nyambung, nggak kontinuitas, atau setengah-setengah, atau sumbernya nggak jelas, atau hanya berdasarkan katanya, kan gitu ya. Ya, kalau ini kan memang kompeten gitu kan ya, karena kita saya pribadi sendiri itu kalau saya lihat-lihat tuh antara Saudi dan Minangkabau Mhm. itu juga ada kesamaan budaya. Saran saya, belum lagi kalau kita ada sejarah Syekh Muhammad Burhanuddin. Al-Nawawi itu gitu kan, dan ternyata nggak hanya satu orang, ada lagi gitu kan ya, saya lupa, mohon maaf nih ya. Nah, itu menjadi tambah curious, tambah semangat nih, ayo apa lagi nih ya gitu kan ya, setidaknya pengetahuan untuk diri saya ketika ada orang yang bertanya. Baik Uni, terima kasih nih untuk Niwit yang bergabung ya, terima kasih ya kan. Oh, ini ada yang nanya Oppo A16. Oh, dari Niwit. Uni Eka, domisili di mana ya? Oh, baru bergabung di Pariaman. Mungkin Pariaman dan di mananya kali itu. Di mana Uni Eka? Pariaman. Di Kampung Baru. Oh, Ini di Kampung Kampung Baru. Baru. Iya. Tempat tinggal Ngajar sama. sama. Ini ngajar di SMK 4 sekarang. SMK 4 Pariaman. Oh, oke. Nah, ada pertanyaan dari pendengar kita. Boleh disebut namanya nggak? Iya, dari Abu L. Kalau masuk sanggar ibu nih, pakai uang masuk pendaftaran dan per bulannya enggak? Karena kan biasanya Nggak sanggar ada. itu kursus. Sampai sekarang belum bayar. Sampai sekarang belum bayar itu. Oh, Kecuali oke. kalau ada les tari, misalnya buat anak-anak SD, itu kami buka privat, itu baru bayar. Tapi ketika bergabung dan mau belajar berkesenian, nggak bayar, gratis. Ayo Oh, buruan. Ya. iya. Itu kalau private itu anak TK kelompok atau perorangan juga bisa? Un? Kami pernah coba sekali 3 orang. Itu coba-coba aja uang pendaftaran, karena mereka nggak bisa nari, emang daftarnya dari nol, itu dibutuhkan tenaga khusus untuk melatihnya. Saya juga Iya. saya juga nggak punya dana untuk membayar tenaga khusus itu, makanya mereka yang bayar. Kalau untuk Oh, bergabung dengan sanggar musik gamelan itu kita nggak bayar, cuman kalian nanti beli perlengkapan masing-masing ya, beli sendiri gitu. Jadi ibaratnya ada kesepakatan lah ya juga di awal. Iya, ini Masya Allah nih, operator kita juga semangat ini dengarnya. Ya, Karena Azli gratis. udah itu. Saya nggak nyampe ke Surabaya ya. Iya, Uni, Melani Ya. banyak hal ya yang mau dikupas gitu ya berkaitan dengan sanggar seni penjaga budaya. Nah, keterlibatan. Kalau kita kan tadi Uni mengatakan pemerintah daerah itu sangat mendukung ya kan untuk pelestarian ya budaya ke generasi gitu kan ya. Dan tapi saya juga yakin hanya mengandalkan muatan lokal rasanya juga tidak cukup ya Un ya. Seperti itu. Ya. Terus yang Mela ketahui juga dalam Minang itu ada yang namanya
Tungku Tigo Sajarangan atau kebalik nih, bener nggak? Iya benar, Tungku Tungku Tigo Sajarangan. Tigo Tungku Sajarangan atau Tungku Saja benar ya? Tungku Tigo Udah. Sajarangan. Ya itu. Nah, ada ulama ya kan ya, seperti itu ya. Ada cendekia, orang cendekiawan lah seperti itu, Nini Mama gitu ya, Un ya. Nah, menurut Uni nih ya, apakah sudah cukup maksimal dari 3 komponen ini gitu kan dalam rangka melestarikan yang langsung involve ke masyarakat, dan kalau kita ngambil supportnya itu sebagai support system kah atau langsung ke para sanggar-sanggar seni budaya atau para penjaga budaya ini. Kita ambil contoh Pariaman dulu juga nggak apa-apa, barangkali bisa menjadi satu pilot project nanti ke depannya atau sebagai contoh gambaran kecilnya saja. Sebenarnya Minang itu benar-benar, kalau menurut Minangkabau itu benar-benar sebuah prepare budaya atau persiapan budaya yang dari dulunya itu yang benar-benar sudah mempersiapkan benar bagaimana hidupnya seorang masyarakat Minang yang bisa hidup di mana-mana. Karena kita sudah didukung oleh Tungku Tigo Sajarangan. Kita akan diingatkan oleh jika kita melakukan kesalahan, kita akan diingatkan oleh orang yang bergelut di bidang agama. Ketika kita bodoh, kita harus belajar kepada orang yang pintar. Dan ketika kita harus turun ke keluarga, kita dibina oleh mama gitu. Jadi menurut sebenarnya sebuah sanggar itu kita juga harus punya landasan, punya dasar pengetahuan di bidang itu, dan kita harus apapun yang terjadi kita harus bertanya kepada orang yang berfungsi sebagai Tungku Tigo Sajarangan. Karena apapun yang kita bikin di dalam karya atau di dalam sebuah pertunjukan, kita tidak lepas dari itu. Kita harus punya etika, itu berhubungan dengan agama. Kita harus punya ilmu, kita berhubungan dengan orang yang suci. Kita harus punya adab, bagaimana menjadi orang yang beradab, kita bertanya kepada mama. Kan gitu. Jadi sangat ibaratnya sangat penting sekali buat sanggar tentang bagaimana fungsi dari Tungku Tigo Sajarangan itu menurut ya. Menurut ya. Kayak gitu lah. Karena sanggar itu sebenarnya organisasi seni atau yang melestarikan budaya, itu tidak lepas dari yang 3. Kita bisa berkesenian tetapi kita tidak beradab, itu juga nggak bisa. Kita beradab tapi kita tidak punya ilmu, juga nggak bisa, kan kita. Kita beradab dan berilmu tapi kita nggak tahu adat, juga nggak bisa. Itu orang Minang. Jadi Minangkabau itu sangat kaya dengan sangat prepare, sangat samojo, istilah Minangnya malih sampai jatuh tuh alado dari dulu gitu. Jadi orang Minang itu tidak akan jatuh ke jurang karena alehnya lado gitu. Mereka akan jatuh ke kasur gitu. Kalau awak memakai atau kita berpedoman kepada Tungku Tigo Sajarangan tadi, itu jawaban sebisa nih gitu. Iya. Berarti kan sebetulnya tatanan masyarakat Minangkabau itu tuh sudah secara konseptual sudah sangat jelas ya kan ya, dan pembagian job desk-nya itu sudah jelas juga ya, sudah ada dari leluhurnya kita. Tinggal bagaimana
itu dipertahankan lagi gitu kan ya, dan dikembangkan. Nah, bagaimana juga tanggapan Uni Eka Fitria nih ya sebagai pimpinan Sanggar Seni dan juga sebagai pengajar pendidik di bidang seni, adanya penggabungan modern dan originalitas suatu budaya itu. Apakah Oke. Uni berpandangan, oh kita untuk melestarikan harus berprinsip mempertahankan originalitas, nah, ya kan? Atau oh kita harus bisa mix and match, modernisasi, bahkan kalau perlu digabungkan dengan budaya lain, atau seperti apa Uni punya konsep dalam melestarikan budaya Minang ini, terutama dari Pariaman ya? Saya pernah belajar sama dosen akulturasi. Akulturasi itu kita boleh menerima pengaruh budaya luar, tapi kita tidak boleh menghilangkan tradisi kita. Contohnya pada Randai. Randai dulu, pada awalnya Randai itu terdiri dari laki-laki semuanya. Dan durasinya itu bisa 2 malam. Kemudian pemain perempuannya itu laki-laki yang di make up seperti perempuan. Itu dulunya. Dan monoton, membosankan kalau orang sekarang kita suruh nonton Randai yang dulu tuh mereka nggak bakal tahan karena monoton sekali. Kemudian itu makanya itu lebih kepada kita boleh memakai pengaruh modern, tapi kita nggak boleh meninggalkan yang tradisinya. Contohnya di musik dulu ketika saya belajar karawitan itu musik talempong itu cuma talempong gandang, tapi kesannya nggak harmonis. Biar harmonis bagaimana? Itu jadikan alat musik modern itu sebagai penguatnya, bukan dominannya. Yang dominan tetap tradisionalnya. Jadi terkesan dia itu lebih enak, lebih harmonis. Itu di musik, di tari pun kayak gitu juga. Kalau kita saksikan tari-tari tradisional itu, kebanyakan tradisional tari-tari itu monoton, nggak sesuai dengan selera orang sekarang. Cuman kita bisa lestarikan, bisa kembangkan sedikit gitu menurutnya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zamannya di seni pertunjukan, tapi kita nggak boleh meninggalkan tradisinya. Jadi itu sebenarnya tugas dan apa kita sebagai pencinta tradisi itu tantangan buat kita, bagaimana membuat sebuah karya atau membuat sebuah pertunjukan yang saat ini diminati oleh orang penggemar, orang penikmatnya gitu. Jadi PR juga buat para sanggar-sanggar bagaimana membuat Penjaga. sebuah karya yang menarik gitu. Iya, iya. Kreativitas dan inovasi ya tentunya ya. Iya, Harus ya. Uni mau tanya lagi nih. Kenapa sih milih Randai? Atau ada yang diandalkan nggak selain Randai di Sanggar Minang Duo ini? Kalau Randai kenapa gitu? Randai itu salah satunya. Kita juga ada tari ya. Kita juga ada musik. Randai itu termasuk salah satunya. Tapi dengan Randai kami banyak prestasi gitu loh. Itu makanya saya lebih dominan mempromosikan Randai. Karena kami berprestasi itu, tari juga punya prestasi, tapi kebanyakan Randai yang banyak memberikan prestasi gitu. Kami juga punya tari, punya silat Galumbang juga, punya musik juga. Cuman Randai lebih Randai itu lebih banyak mengukir prestasi. Oke.
itu syair-syairnya apa memang saklek ada nih syairnya dari turun-temurun zaman dulu, atau itu tergantung kita mengkreasikannya lagi, tetapi ada hal lain. Nah, hal lainnya itu apa juga barangkali boleh dikasih Syair di Randai ya. tahu juga sekilas yang nggak boleh ataupun yang harus ada dalam. Saya penasaran banget. Iya, Syair di Randai. gimana? Sebenarnya Syair di syair yang Randai. ada syair yang ada pada Randai itu sebenarnya naskah Randai itu syair yang kita nyanyikan itu berhubungan dengan cerita Randainya. Jadi menceritakan, misalnya menyampaikan kejadian suasananya gitu. Jadi syair-syair yang dipakai itu pada Randai itu pantunnya itu lebih kepada semuanya arti gitu. Kalau pantun biasa kan, pantun biasa itu kan misalnya lebih AB-nya nggak berarti, yang berarti itu AB berikutnya kan. Kalau di Randai itu lebih namanya pantun bidarai. Jadi pantun bidarai itu lebih kepada sampiran sama isi itu berisi semuanya. Kalau pantun modern kan sampiran dan isi. Kalau di Randai isi-isi gitu. Jadi berbicara tetapi berpantun gitu. Jadi kalau di Minangnya pantun bidarai namanya. Jadi isi dan isi, tetapi berupa pantun gitu. Bukan kayak pantun berburu ke padang datar, itu kan nggak ada artinya itu. Kalau di Randai itu ada artinya gitu. Jadi mereka lebih di Randai itu jadi memakai memang pantun bidarai. Oke. Berarti memang benar ya perlu waktu ya Un ya. Dari syair atau dendangnya aja udah ada ketentuan A, B, C itu. Waduh, saya ini mau milih yang. Dan itu tadi juga tepukannya tuh kayaknya bukan tepukan biasa ya. Bukan tepukan nyamuk atau tepukan marah, tetapi ada power tersendiri ya Un ya. Iya, ada aturan-aturan harmoni bertepuknya juga ada ya. Kalau suasananya sedih, kita nggak boleh kainnya kuat-kuat, harus sesuai dengan suasananya. Termasuk polanya juga nggak boleh pola-pola yang pola-pola yang cepat, harus pelan juga, karena pola galimbung itu juga menggambarkan suasana gitu, suasana dramanya. Oke. Iya. Ini kayaknya memang perlu nih kupas tuntas Randai karena memang saya sering dengar pertunjukan Randai, ya kan? Berarti kan di mana-mana ada Randai. Ya itu tadi saya jadi agak ada nambah wawasan lah ya, ternyata setiap daerah di Sumatera Barat itu punya Randainya sendiri-sendiri. Nah, ini seperti yang ditanyakan sama Niwit juga nih. Kata Niwit, apa nama grup Randai yang sekarang sedang dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman? Oh, grup Randainya? Grup Randai Mustika Minang. Sama. Ceritanya. Grup Randai Mustika Minang berubah. Ceritanya cerita yang ada di Kota Pariaman. Kami punya 2 cerita itu. Anggunan Tongga 1, kemudian yang kedua Siti Baheram. Nah, terus kalau misalnya bersyair itu pakai aksennya Pariaman gitu juga nggak, Uni? Iya, kita pakai logat Pariaman juga. Oh, gimana? Gitu ya. Mela nih orang Pariaman, tapi kayaknya Pariaman KW. Cuma dapat pisan darah doang. Pariaman yang nggak pernah ke Pariaman. Iya, ke Pariaman itu pernah, tapi cuma ziarah. Terus makan sate, ya kan?
sama beli apa tuh kerupuk apa tuh emping ya Kerupuk pink. terkenalnya. Oh, kerupuk Heeh, pink. Oh ya. iya, almarhum papa saya tuh senang sekali. Oke, terus juga ada tanggapan dari Niwit nih katanya, mantap Uneka, jangan mau dipengaruhi sama budaya lain. Kita harus Mm-mm. melestarikan budaya kita Minangkabau. Ya apalagi budaya Makasih, asing ya, Wit. yang dari Western yang seringkali juga iya. Terus ada nih Pak siapa nih? Mahyudin. Mantap. Semangat, Bu. Ya kita semangat ya. Nah untuk itu nih Dusun Anak Ranah dan Rantau biar makin semangat nih ya Uni Eka Fitria dan Sanggar Seninya Mustika Minang Duo ini apa ya berkreasi ya kan ya menciptakan karya-karya yang lebih banyak lagi dan tentu lebih berkualitas lagi tentu butuh support dari masyarakat semua. Nah, ini kalau misalnya pengen tampil gitu kan ya, boleh dong hubungi ya kan, ada hajatan ya, atau juga nih pemerintah nih. Saya juga jadinya penasaran nih, mudah-mudahan ada yang bisa menjadi mediator untuk menghubungkan Radio Gebu Minang nih sama pemerintah daerah Pariaman, Uni. Kita diskusi ya, Boleh nanti. diskusi kita Nanti ya. kita bantu, Pak. Iya, dalam artian kita tidak hanya sekedar solusi sih, tapi kita berusaha untuk dari diskusi kita itu paling tidak kita memberikan informasi kan ke masyarakat karena radio kita kan radio ranah dan rantau nih ya. Pendengarnya juga tersebar hampir di seluruh benua dunia gitu kan ya. Dan saya rasa ini penting gitu kan. Kayak Mela nih ya, merantau gitu kan, merantau di Bandung, ke Malaysia, ke Gorontalo, terus ke sini gitu kan. Nah, dapatnya tentang Minangkabau justru Mela berada di luar. Ya kan? Taunya cuma makan nasi padang, ya kan? Ternyata taunya Iya. rendang. Ternyata rendang pun ada filosofinya dari macam bahannya, banyaknya dan segala macam tuh. Masya Allah luar biasa sekali, Allahu Akbar. Jadi perlu gitu kan ya. Dan saya rasa dengan hadirnya radio seperti ini yang bisa dijangkau ya mau sebanyak berapa kali sehingga tujuan bisa tercapai insya Allah. Kan jam 5.44 nih sudah mau berakhir juga tapi ada pertanyaan juga nih. Saya jadi lupa karena banyak sekali pertanyaan yang mau saya tanya. Karena saya penasaran asli, penasaran sekali tadi ngelihat penampilan gitu kan ya. Padahal kan udah dikasih tahu masuk udah selesai tapi masih menikmati di YouTube gitu kan sambil mantap sambil ngebayangin saya mau latihan gitu kan ya tapi kata Uni minimal 6 bulan saya jadi kayak waduh ini apa separuh saya pulang nanti separuh lagi Uninya yang kesini. Iya, boleh. Boleh, Mela. Ya Uni kalau kita bicara lagi tentang menjaga budaya ya kan ya apa sih sebetulnya yang ingin Uni sampaikan juga ke masyarakat ya apakah itu masyarakat luas atau juga bisa ke anak didik barangkali atau juga para pelaku-pelaku penjaga budaya lainnya atau juga kepada pemerintah daerah Pariaman khususnya yang mau Uni sampaikan terutama dalam hal kita bagaimana nih ke depannya uh, yang perlu kita lakukan secara real ya kan agar budaya kita ini yang luar biasa banyak dari Minangkabau aja, salah satunya Pariaman, bisa tersampaikan secara meluas. Gitu kan ya, secara tidak hanya nasional aja, tetapi secara global. Sehingga keinginan luhur kita, budaya itu bisa dipertahankan dan dilestarikan secara turun-temurun terwujud. Silakan. Saran nih sebagai yang memiliki sanggar ya, yang memiliki sanggar atau pembina anak-anak yang lagi mau dibina di bidang kebudayaan. Itu sarannya cuman sebenarnya
kita bisa itu karena bersama. Jadi kami cuma butuh dukungan ketika eh, ketika kita butuh support dari masyarakat. Ya, ini rasa itu sudah dilakukan oleh masyarakat loh. Contohnya di Darak Badara kan mereka bisa jadi bintang sekarang itu support oleh masyarakat Minang loh. Jadi sebenarnya seniman itu cuma butuh support ya, bukan kami minta hal lain, itu support aja. Kalau kita bisa melestarikan budaya itu bersama-sama. Kami coba untuk melestarikannya melalui seni pertunjukan, mungkin masyarakat juga bisa mensupport kami lewat dukungan gitu. Seperti itu aja, Amela. Iya, dan barangkali ada nomor kontak yang mau itu kan atau media sosial lainnya, Uni, kalau misalnya pengen menghubungi Oke. Uni dan kalau IG kami itu Mustika Minang Official. Nah, kalau TikToknya Sanggar Seni Mustika Minang juga. Terus kalau nomor WA-nya, nomor WA ini tuh 081266 ya 081266 150096. Oke, Mela ulang ya, Dusana Ranah dan Rantau ya yang ingin mengundang gitu kan, atau pengen mengenal lebih jauh, penasaran tentang ya ataupun terhadap Sanggar Seni Mustika Minang Duo asuhan dari Uni Eka Fitria, silakan nomor teleponnya di 0812 6615 0096 atau cari aja Sanggar Seni Mustika Minang Duo. Itu udah banyak itu keluar ya Un ya. Bisa dilihat-lihat gitu kan. Dan kalau misalnya yang mana sih? Tadi saya kan nggak ini belum dapat. Nah, dengarkan aja. Pasang nih YouTube channelnya siaran kita kali ini, insya Allah bisa dinikmati kapan aja. Di awal-awalnya ada persembahan dari Sanggar Seni Mustika Minang Duo, ya kan ya. Uni terakhir ada dari Uniwid yang bilang katanya sekali-kali nanti adalah anak sanggarnya tampil di Radio Gebo Minang. Iya, insya Allah ya Uni. Boleh. Boleh nanti. Ya. Uniwid ya, tahu aja nih. Untuk menambah siarannya kita. Alhamdulillah, terima kasih sarannya Uniwid. Baik, Uni, karena di Saudi juga sudah masuk azan maghrib, ya kan ya, beberapa menit lalu, kita tampaknya harus segera bersurai ataupun berpisah. Dan tadi itu kolaborasi ya, kerjasama saling mendukung. Boleh kita berkompetisi, tapi kompetisi secara sehat dan secara kualitas. Lebih kurang seperti itu, ya kan? Baik, Uni Eka Fitria, pimpinan Sanggar Seni Mustika Minang Duo dari Pariaman yang telah berbagi cerita tentang pengalamannya dan juga ilmunya, banyak hal yang sebetulnya masih kurang nih. Saya yakin Dusana Ranah dan Rantau penasaran. Nah, kalau penasaran tolong ya dibantu supportnya juga sebagai salah satu bentuk cinta terhadap radio dan juga program-program kita untuk di like, comment, dan share, ya kan? Dan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, silakan boleh berikan komentar, tanggapan di kolomnya, ya kan? Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Uni Eka Fitria, Gurunda, ya kan? Masya Allah, senang sekali bisa mau tahu tak eksklusif hari ini. Kita baru jumpa, tapi kehangatan terasa, dan itulah ciri khas dari seorang guru. Sekali lagi, selamat Hari Guru Nasional. Mudahan Uni Eka sebagai guru saya sama-sama Dusana Ranah dan Rantau tanpa guru.
Dan guru utama kita itu juga adalah Nabi Muhammad SAW yang memberikan pencerahan kepada kita melalui ya ajaran-ajaran beliau yang beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan hadis. Dan juga guru duniawinya kita seperti guru Uni Eka dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun sebagai penerusnya bisa meneruskan ilmu-ilmu itu ke generasi kita, sehingga generasi kita adalah generasi yang kuat secara spiritual, kuat secara mental, kuat secara akademik. Baik, Uni Eka, terima kasih. Jazakillah khairan kasiran. Jumpa lagi ya, insya Allah next time. Dan barakallahu fikum, sukses untuk Uni Eka dan sanggarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, ya. demikian. Iya, sampai jumpa. Demikian Dusana Ranah dan Rantau Maota eksklusif kali ini. Dan tentu saja sekali lagi kami butuh support ya dari masyarakat luas, baik itu di ranah maupun di rantau. Silahkan share sebanyak-banyaknya informasi tentang radio ini, karena kata kuncinya lagi, kita nggak akan maju kalau kita tidak berkolaborasi. Mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi antara Radio Gebuminan dengan Dusanak yang ada di ranah dan juga di rantau. Mela undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi, dan jangan lupa besok ada program yang spesial juga yang akan hadir di ruang dengar sahabat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Gebuminan, radionya Dusana Ranah dan Rantau, bersama dalam